Shalom, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah live streaming Instagram Persekutuan Doa PD Victory Family. Malam hari ini bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Nah, saya berdoa dan selalu berdoa agar keadaan kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, sebelum kita akan memulai segala sesuatunya, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau sehati, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini, jika Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan sekali lagi untuk datang mendekat di dalam hadirat-Mu. Kami tahu semuanya ini bukan karena kekuatan kami, tetapi kami percaya Engkau yang memilih setiap kami, Bapa, untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dan malam hari ini kami sungguh percaya ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami pergumulkan, apapun yang sedang kami doakan malam hari ini, kami percaya Tuhan mendengar setiap seruan doa dari hamba-hamba-Mu yang berdoa di rumah masing-masing, dan Tuhan berkenan untuk menjawab dan mengulurkan tangan untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami boleh mengalami, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran malam hari ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Penolong kami yang setia. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin sharingkan tentang satu firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mungkin ayat-ayat ini sudah kita hafal sejak kecil, tetapi malam hari ini saya rindu kita mau belajar tentang firman Tuhan ini. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-16. Beginilah bunyi firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Kemudian ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Dan ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sungguh firman Tuhan ini bukan sekedar hanya ayat yang kita hafalkan di luar kepala, tetapi hari-hari ini kita dituntut untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, yang mungkin kelihatannya sederhana, tetapi seringkali kita lupa untuk melakukan di dalam hidup kita. Orang banyak berkata untuk mengucap syukur kalau semuanya itu baik, kalau keuangan kita itu sehat, kalau keluarga kita semuanya dalam keadaan baik, semuanya kesehatan kita baik, pekerjaan baik, pelayanan baik, itu akan menjadi sangat mudah sekali di dalam hidup ini untuk kita bisa bersukacita, untuk setiap kita bisa berdoa, dan terlebih bagi setiap kita untuk bisa mengucap syukur. Tetapi dari ayat firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, mengucap syukur bukan ketika keadaan kita baik saja, tetapi ayat firman Tuhan ini berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ya kadang-kadang orang itu sulit untuk mengucap syukur. Aku tidak bisa mengucap syukur. Aku tidak bisa berterima kasih sama Tuhan. Pergumulanku berat, kesehatanku turun dengan drastis, ya keluargaku berantakan dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan bagi kita untuk tidak bisa mengucap syukur. Ya, Bapak Ibu, selama kita hidup di muka bumi ini, jangan pernah berharap hidup kita tidak akan mengalami pergumulan atau persoalan.
Tetapi saya percaya di dalam hidup kita pasti ada masalah, ada pergumulan, ada air mata, ada kesesakan di dalamnya. Tetapi firman Tuhan berkata kita tidak pernah dibiarkan sendiri menghadapi semuanya. Dia selalu menyertai kita, ya. Ada pergumulan, memang ada pergumulan, tetapi kalau Tuhan menyertai kita, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semua persoalan di dalam hidup kita. Malam hari ini, ada apa sesungguhnya? Ada apa semuanya itu kok Tuhan perintahkan kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Baik dalam kesehatan kita baik maupun kesehatan sedang gak baik, firman Tuhan berkata mengucap syukurlah. Keuanganmu lagi bagus atau kau sekarang lagi gak punya uang, firman Tuhan tetap berkata mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sesungguhnya ada apa di balik mengucap syukur? Nah, malam hari ini saya ingin membagikan tentang mengucap syukur ini, ya. Ternyata di dalam kita mengucap syukur, di dalam kita melakukan hal yang mungkin kita sudah anggap sepele, kita abaikan hari-hari ini, mari kita mau kembali lagi untuk tetap mengucap syukur. Memang berat, memang sukar, memang gak mudah mengucap syukur. Ketika sakit bukan berarti kita mengabaikan masalah, bukan berarti kita mengatakan seakan-akan tidak ada masalah. Berarti kita menjadi orang munafik. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang munafik. Tetapi Tuhan tahu ternyata di dalam kita mengucap syukur ada kuasa. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, ya, bersukacitalah senantiasa. Ya, saya rindu Bapak Ibu semuanya kalau di rumah lagi dekat dengan kaca, coba kita lihat wajah kita masing-masing, ya. Apakah kita wajah kita bersukacita atau wajah kita sedang bersungut-sungut, atau sekarang tiba-tiba wajah kita berubah. Kalau dulu sumringah orang Jawa bilang, tetapi hari ini lihatlah kok jadi murung wajahnya, kok jadi beda, kok jadi panjang, kok jadi tua, kok jadi kusut. Ya, kaca itu adalah satu benda yang jujur, yang tidak bisa dimanipulasi. Ya, kalau keadaanmu hari ini tidak bisa bersuka cita, Bu, karena masalahku berat, aku tidak bisa mengucap syukur, Bu, tidak bisa bersuka cita, kesehatanku lagi turun hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, ya, bersukacitalah. Kemudian apa? Tetaplah berdoa. Oleh sebab itu saya senang sekali ketika ada doa malam ini. Rasanya kita ini kepingin, rindu terus untuk doa malam. Mengapa kita rindu? Kenapa saya rindu sekali doa malam? Karena dengan berdoa, dengan tutup mata, dengan berseru kepada Tuhan, rasa-rasanya beban, masalah, persoalan, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam doa itu Tuhan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita melakukan doa malam dengan sungguh-sungguh, apalagi ditambah dengan mengucap syukur, ini yang saya ingin bagikan malam hari ini. Ternyata di dalam kita mengucap syukur ada kuasanya. Kita buka Mazmur pasal yang ke-100, ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kenapa kita mengucap syukur? Ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, bukan cuma sementara. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak sementara, tetapi kasih setia Tuhan itu turun-temurun. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa ya. Ketika kita memasuki satu daerah, satu desa atau satu kota,
Di situ kita pasti akan memasuki di dalam pintu gerbang kota atau pintu gerbang dari sebuah desa. Di situ pasti dikatakan selamat datang, ya. Masuk ke desa A misalnya. Selamat datang di kota B, mungkin begitu ya. Inilah mengucap syukur adalah pintu gerbang yang membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan, yang bawa kita mendekat kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah yang menghantarkan kita untuk masuk, ketemu, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan kita yang sangat baik itu. Ya, Mazmur 103 ayat yang kedua berkata demikian, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kalau ketemu dengan Tuhan ada apa? Diampuni dosa-dosanya, disembuhkan segala penyakit kita, dan dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Mungkin ini adalah kabar baik bagi setiap kita, yang hari ini kita berkata, aku tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Aku banyak sekali melakukan dosa dan pelanggaran. Ingat, datang kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah Allah yang setia. Maka Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan tentunya ada kabar yang luar biasa bagi setiap kita yang mungkin malam hari ini sedang sakit. Engkau yang sedang ada dalam pergumulan, engkau yang sedang berada dalam sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kabar sukacitanya adalah ketika kita datang mendekat, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, disitulah kesembuhan Tuhan sudah siapkan buat engkau dan saya. Amin. Engkau akan disembuhkan dari sakitmu, sakit secara jasmani, sakit secara rohani, sakit secara ekonomi, sakit keluarga. Semua sakit itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Percaya, katakan amin. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Kalau kita mengucap syukur malam hari ini, saya percaya berkat-berkat ini semua akan kita terima, akan kita alami di dalam hidup ini. Dan ingat, ketika kita bisa mengucap syukur, mampu mengucap syukur, disitulah ada pelipat gandaan. Seperti ketika 5.000 orang datang, laki-laki belum termasuk perempuan, mengikut Yesus. Mereka lapar dan tidak ada lagi makanan, cuma 5 roti 2 ikan. Yesus tidak ngomel, Yesus tidak marah-marah, tetapi Dia bawa 5 roti 2 ikan itu, datang berdoa kepada Bapanya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Mari malam hari ini, apa yang sedang kau miliki? Mungkin kau sudah tidak punya apa-apa lagi, habis-habisan. Tetapi malam hari ini kau punya doa di hadapan Tuhan. Engkau memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Mari malam hari ini datang mendekat, bawa ucapan syukurmu, dan berkata, Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau mengampuni dosa dan pelanggaranku. Engkau menyembuhkan sakitku. Dan Engkau memahkotai hidupku dengan kasih karunia. Bahkan untuk selama-lamanya, turun-temurun. Bukan kasih setia yang sementara. Bapak Ibu, saya tidak menjanjikan apa-apa malam hari ini, tetapi saya rindu membawa Bapak Ibu semuanya bersama-sama dengan saya datang kepada Tuhan. Bawa ucapan syukurmu, sebab Dia baik. Untuk selama-lamanya kasih setia.
Mari malam hari ini, kalau kau diberkati, dikuatkan dengan firman Tuhan, kau boleh mulai mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mulai ucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Ucapan syukur adalah pintu gerbang yang membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Dia. Pejamkan matamu, panggil namanya, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur karena kebaikan-Mu semata-mata. Kalau hari ini kami boleh ada, kalau Engkau pernah menolong kami di masa-masa yang lalu, kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kasih setia-Mu bukan cuma sementara, kebaikan-Mu bukan hanya sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Engkau yang sudah mengampuni dosa kami, Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami, bahkan Engkau memberikan lebih dari itu. Engkau memahkotai hidup kami dengan kemurahan, kasih setia. Terima kasih, terima kasih. Kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat di dalam kita mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam
ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Haleluya. Biar imanmu tetap, biar imanmu yang membawa kemenangan itu malam hari ini. Biar mujizat itu dinyatakan. Mari mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Syaralamaya sandarama. Haleluya. Syaralabarawata shikaralamaya sandarama. Haleluya. Ya Ramaya sandarama. Ingat kembali, kalau di waktu yang lalu Tuhan pernah menjamah menyembuhkan engkau. Ingatlah kembali bagaimana di waktu yang lalu Tuhan pernah menolong engkau tepat pada waktunya. Malam hari ini, kembali kuatkan imanmu, teguhkan imanmu dengan tetap mengucap syukur, tetap bersyukur, tetap berdoa, bersukacitalah sekali lagi, bersukacitalah. Haleluya. Ya Ramaya sandarama. Mari malam hari ini, Bapak Ibumu mungkin yang ada di rumah, engkau dekat dengan orang yang kau kasih, suami, istri, anak-anakmu. Saya mengajak engkau untuk bergandengan tangan, untuk berdoa bersama-sama, membuat mezbah di tengah-tengah keluargamu, dengan menaikkan ucapan syukur sebab kebaikan Tuhan itu begitu nyata. Kalau engkau sedang sendirian di rumah, kau boleh buka kedua tanganmu. Engkau naikkan ucapan syukurmu kepada Bapa yang baik. Dia yang tahu memelihara hidup kita. Dia yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Hari ini mungkin kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi percayalah, Dia memberikan yang terbaik. Seperti orang tua yang tahu memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya, demikianlah hati Bapa kepada setiap kita. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan.
bersyukur, kami mau percaya untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, Yesus. Syaralabarabatasyadharama. Haleluya. Ingat, ucapan syukur adalah pintu gerbang yang membawa engkau sampai, yang membawa engkau mendekat kepada Bapa. Tetap tersenyum menghadapi hidup ini, sebab Dia beserta dengan kita. Mari, angkat hatimu. Engkau tidak lemah, engkau tidak sendirian. Engkau orang yang disertai Tuhan, Pencipta langit dan bumi ini. Jangan takut menghadapi apapun, sebab Dia akan membela kehidupanmu. Haleluya. Tetap tersenyum dikala ku lemah, Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lembah kelam, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan genapi janji-Mu. Mari sambil tersenyum menghadapi masalahmu, katakan sama-sama, tetap tersenyum dikala ku lemah. Sebab apa? Tuhan besertaku. Amin, amin. Dia angkat hidupku dari lembah kelam, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan genapi janji-Mu. Mari angkat hatimu, katakan, tetap tersenyum, tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Amin. Yes, Dia besertamu. Dia angkat hidupku dari lembah kelam, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan genapi janji-Mu. Ku percaya. Angkat tanganmu, katakan. Yang di rumah, angkat tanganmu, kepalkan tanganmu. Mujizat
mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang susah Tuhan hiburkan. Amin, amin. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan genapi janji, sebab Dia berjanji dan tidak berdusta. Katakan yes. Biar mujizat-Mu kami alami, pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan genapi janji-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan genapi janji-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan genapi janji-Mu. Mari sembah Dia, jamah jubah-jubahnya, berkata asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Seperti wanita pendarat, miliki iman yang teguh, percaya mujizat pasti terjadi, percaya kesembuhan pasti kita alami, percaya pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Syaralabarabarabarabarabaya. Haleluya, haleluya. Yang hari-hari ini seringkali sakit kepala, taruh tanganmu di atas kepalamu, berbahasa roh. Sikaralabarabarabarabata, 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 sikaralabarabarabarabata. Hinaralamaya sandaramu. Taruh tanganmu di mana di bagian tubuhmu yang sakit. Percaya malam hari ini kau dijamah, dilawat dan disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sikaralabarabarabarabata, sikaralabarabarabarabata. Kiaralabarabata sandalamaya se. Jangan merasa gak layak di hadapan Tuhan. Seperti seorang ibu yang datang kepada Yesus ketika anaknya kerasukan setan. Tuhan tidak pernah menjawab, Tuhan tidak pernah menanggapi doanya. Tetapi apa yang dia lakukan, dia semakin mendekat kepada Tuhan. Dan ketika dia mendekat, dia mendapatkan jawaban kartu mati dari Tuhan Yesus. Aku datang hanya untuk domba-domba dari bangsa Israel. Dia bukan bangsa Israel, tetapi imannya tidak pernah menyerah. Semakin dia berkata Tuhan, dia semakin datang mendekat kepada Yesus. Tidak layak memberikan roti yang untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Perempuan ini tidak lari meninggalkan Yesus. Oh, tetapi dia menanggapi apa yang menjadi firman Tuhan. Benar Tuhan, aku anjing, aku layak mendapatkan remahan-remahan roti yang jatuh dari meja Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, remahan roti apa artinya buat kita? Tidak berarti banyak, tetapi kalau Tuhan yang memberikan, bahkan remahan-remahan yang tidak berarti itu menjadi berkat, menjadi mujizat di dalam hidupmu. Percaya, tetap percaya, jangan pernah tinggalkan Yesus. Semakin mendekat,
responi firman Tuhan, percayai. Dan Tuhan akhirnya tidak tega, dan dia berkata, pulanglah, jadilah seperti imannya yang dipuji oleh Yesus. Malam hari ini apa yang kau miliki? Iman yang kecil, mungkin hanya doa yang bisa kau lakukan. Biar doamu itu yang menyembuhkan engkau. Malam hari ini aku berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melawat setiap kami Bapa. Doa-doa yang kami naikkan, mungkin itu tidak terucap melalui bibir lidah kami, tetapi kami hanya menyimpan di dalam hati kami. Kami mengalami pergumulan yang berat yang tidak mungkin kami ungkapkan kepada siapapun di muka bumi ini. Tetapi ada Allah yang mendengar seruan hati kami, yang mengerti bahasa hati kami, yang mengerti bahasa air mata kami. Kami percaya dan tidak bimbang. Kami tetap percaya dan iman kami, biarlah itu dinilai oleh Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah Tuhan Engkau tetap menampakkan diri di dalam penyertaan-Mu, di dalam pemeliharaanmu hari-hari ini. Kami boleh merasakan bahwa Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau terlalu baik. Engkau terlalu baik Bapa. Kami berdoa malam hari ini, aku berdoa bagi para bisnismen yang hari-hari ini mengalami kesulitan, yang punya pabrik, punya toko, yang bekerja, yang memiliki bisnis jasa, toko obat, pabrik-pabrik, toko-toko, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini. Aku berdoa Tuhan, Engkau sudah berjanji bahkan di tengah padang gurun pun Tuhan sanggup memberikan mata air yang berbuah-buah, yang sanggup membuat laut itu menjadi jalan yang kering. Ada satu terobosan buat bagi para bisnismen. Di tengah-tengah pandemi ini Engkau pun terus diberkati Tuhan, bahkan lebih lagi dilipat kali gandakan. Dilipat gandakan supaya Engkau diberkati dan Engkau bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang terangkat malam hari ini, kami mengangkat tangan kami perlu berkat-Mu turun atas setiap kami. Terima dengan iman percaya, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memakai hidupmu, sehingga apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, yang keluarganya hari-hari ini sedang mengalami kehancuran. Tidak ada kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Aku berdoa malam hari ini, aku berdoa keluarga ini adalah rancangan Tuhan sejak dari awal, dan tidak ada seorang pun yang boleh menceraikannya. Iblis ingin merusak, menipu dan mencuri, membinasakan keluarga-keluarga hari-hari ini. Tetapi mari Engkau mengundang Yesus untuk hadir di tengah-tengah keluarga. Biarlah Dia menjadi kepala, Dia yang menjadi yang terutama di tengah-tengah keluargamu, menjadi pimpinan yang tertinggi. Bukan lagi suami atau bukan lagi istri, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi kepala dari kepala rumah tangga. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Apa yang dikatakan manusia sudah hancur, yang tidak bisa lagi dipulihkan, yang tidak bisa, tidak mungkin lagi dipulihkan, dibangun kembali. Tetapi Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku percaya malam hari ini, bahkan keluarga yang diambang perceraian sekalipun,
Tuhan sanggup memulihkan kembali, memberikan hati yang baru, memberikan hati yang mau mengampuni, memberikan kasih yang semula, kasih pertama-tama ketika mereka berjumpa, menyala-nyala kembali di tengah-tengah keluarga, sehingga anggur itu semakin manis, semakin manis. Dan kami menemukan keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Teladan hidup dari keluarga PD Victory Family benar-benar menjadi keluarga yang menjadi contoh, yang menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain, karena menghadirkan Yesus di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Sekarang kedua tanganmu boleh kau angkat dan mulai sembah Tuhan, berbahasa roh dengan Tuhan, bersekutu lebih intim lagi kepada Dia. Sikarala barabata syadarala barabata karala barabata syarala barabata indarabata sikarala barabata sikala barabata karala barabayase. Lawan kami Bapa, kami perlu Tuhan di dalam hidup ini. Ingatkan kami akan segala sesuatu, tegur kalau kami salah. Ingatkan kami dengan firman-Mu, berbicaralah secara pribadi. Kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan ini. Karena kami tahu tanpa Tuhan maka semuanya akan sia-sia. Tuhan yang terutama di dalam hidup. Rabata syadara labarabata karala barabata sikarala barabara. Lawan kami Roh Kudus, jamah kami. Berbisiklah, berbicaralah kepada kami. Ya rala barabata syadara labarabata karala. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi biarlah mata kami terus memandang kepada Tuhan. Biarlah kami terus memandang kepada salib Kristus, di mana Engkau telah rela memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Kami tidak layak, tetapi Engkau rela turun ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kami satu persatu, untuk menyembuhkan kami, untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Syarala barabata karala barabayas. Ya Ramaya Sandarama. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Menjaga ku kuat saat Kau menopang.
sama-sama katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang mau diangkat dan dipulihkan, katakan, ya. Dipulihkannya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu bekerja menolong kami. Haleluya. Ya Ramaya Sandara Ramaya Se. Haleluya. Ya Ramaya Sa. Ya Ralabarabata Shikara Labarabaya Se. Ya Ramata Shikara Labarabata Shada Ramata Karala Barabata Shikara Labarabarabata Karala Mayase. Haleluya. Berseru-berseru seperti Bartimius, gak bisa dihalang-halangi oleh apapun. Dia berseru ketika Yesus lewat, kasihanilah aku Yesus anak Daud. Tetap berseru, terus berseru malam hari ini. Biarlah doamu tidak bisa dihentikan oleh masalahmu. Biar doa-doamu tidak bisa dihentikan oleh apapun sampai Tuhan menjawab doa-doamu. Mari berseru, naikkan doa pribadimu kepada Dia. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Apa yang membuat wajahmu tidak bisa bersuka cita? Apa yang menjadi penghalang doa-doamu?
Apa yang menjadi penghalang ucapan syukurmu malam hari ini? Doa kepada Tuhan. Syarala barabata karala barabata shikarala barabata shikarala barabata shikarala barabata shikarala barabata. Malam hari ini aku rindu berdoa bagi para senior Golden Age yang hari-hari ini kau mungkin tidak bisa leluasa pergi kemana-mana seperti dahulu. Kau merasa kesepian, mungkin tidak diperhatikan oleh anak-anak. Aku berdoa malam hari ini sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, oma, opa, engkau tidak pernah dibiarkan sendirian. Janji Tuhan, ya dan amin pasti digenapi di dalam kehidupan. Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku Yesus tetap tinggal, tetap menggendong, tetap memelihara. Hari-hari ini kalau kau merasa kesepian, izinkan Tuhan memeluk engkau, menggendong, menyertai. Mungkin Tuhan memberikan nyanyian-nyanyian dalam hatimu yang kau tidak mengerti apa itu artinya. Tetapi ketika engkau bersenandung, kau merasakan Dia hadir. Dia tidak jauh dari hidupmu. Nyanyikan senandungmu. Ya rabatas syadarala barabata karala barabatas. Mari hampiri setiap kami, oma-oma, dimanapun kau berada. Tuhan Yesus yang akan menolong, Tuhan Yesus yang akan terus menguatkan. Ya ramata syadara bata karala barabata karala barabara barabata shikarala barabara bata. Biarlah kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan, sehingga tambah hari kau tambah sehat, tambah hari kau tambah kuat. Bukan karena yang lain, bukan karena vitamin, bukan karena yang lain, tetapi karena Tuhan yang terus-menerus menopang di dalam hidupmu. Orang akan terkejut, orang akan terpana melihat kehidupanmu tetap berbuah lebat. Kau menjadi gemuk dan kau menjadi berkat bagi anak cucu dan generasi selanjutnya. Diberkatilah engkau oma opa di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita Tuhan anugerahkan, Tuhan tambah-tambahkan. Bahkan mungkin ada oma atau opa yang sedang sakit malam hari ini. Kau tidak pernah sendiri. Aku berdoa malam hari ini di tempat ini, biarlah Tuhan yang mengangkat setiap kelemahan, sakit, penyakit oleh bilur-bilur Yesus, kuasa darah Yesus itu yang akan menyembuhkan sakit penyakitmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan yang ajaib malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, kami taruh, kami bawa di dalam doa di hadapan-Mu Tuhan. Minta kemurahan-Mu turun atas bangsa dan negara kami, Indonesia. Berikan keamanan di seluruh negeri kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini. Berikan damai sejahtera dan keamanan di dalam setiap negeri kami. Aku melepaskan berkat atas Indonesia. Setiap tanah, air, udara, laut yang ada di dalamnya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kekuatan dari tempat maha tinggi boleh menguatkan kami masa-masa pandemi ini. Dilalukan dari krisis ekonomi, dilalukan dari pandemi-pandemi yang lain yang kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Selamatkan dari wabah atau penyakit-penyakit yang lain, bencana alam. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas negeri kami. Sekarang kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka boleh berada. Di mana Tuhan Engkau mengutus mereka untuk melayani Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau memperlengkapi mereka, mencurahkan berkat, hikmat, marifat, akal budi dari tempat maha tinggi untuk terus menyertai mereka di dalam mereka melayani Tuhan, sehingga lebih lagi mereka melayani Tuhan daripada hari-hari sebelumnya. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini tidak bisa atau tidak akan menghalang-halangi pelayanan mereka untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang menjadi keperluan hidup mereka, mencukupi keperluan anak-anak mereka, kebutuhan pelayanan mereka. Curahkan berkat-Mu, bukakan tingkap-tingkap langit dan Engkau mencurahkan berkat bagi para hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu, kau angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Kita minta berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, penyertaan kuasa dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memalingkan wajahnya, mengaruniakan engkau kasih karunia, dan Tuhan memalingkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Malam hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kesehatanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, pekerjaan bisnismu dilipat gandakan oleh Tuhan, terobosan-terobosan yang baru, hikmat yang dari tempat maha tinggi yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun dicurahkan atas kehidupanmu, sehingga engkau dibawa Tuhan terus naik dan terus naik, dan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Hidupmu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Setia Dia sahabat kita, dalam segala susahmu selalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus setia. Amin. Yes, Dia satu-satunya sahabat kita, sahabat kita. Jangan susah Bapak Ibu, Dia memperhatikan kehidupan kita. Amin. Selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa
tetesan air matamu ditanggung. Oh, sungguh indah di dalam Tuhan. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sahabat kita.